NEM 2133040109195, Prodi S1 Akuntansi dari Universitas Prima Indonesia. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen penggampunya Bapak Dr. Hotwa Samusir MSI. Kita akan menjelaskan bab 3 mengenai hubungan sia dan sin. Pertama, menurut Wijajanto 2002, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis. Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Selanjutnya, kita SIM merupakan suatu sistem yang melakukan berbagai fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. SIM tergantung pada besar kecilnya organisasi dapat terdiri atas SIM informasi berikut. Pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi manajemen persediaan. Yang keempat, sistem informasi personalia. Yang kelima, sistem informasi distribusi. Yang keenam, sistem informasi pembelian. Yang ketujuh, sistem informasi kekayaan. Yang kedelapan, sistem informasi analisis kredit. Yang kesembilan, sistem informasi penelitian dan pengembangan. Yang kesepuluh, sistem informasi teknik. Selanjutnya, SIA sebagai sistem yang terbesar dalam SIM memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami SIA berarti harus memahami SIM secara menyeluruh. Setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan 4 fungsi utamanya, yaitu pertama, mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Dua, menjadi informasi yang berguna pihak manajemen. Yang ketiga, manajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Selanjutnya, tujuan dan SIM. Tujuan utama SIM adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja informasi akuntansi dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Selanjutnya, sebuah sistem informasi akuntansi menambah nilai
dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada weekend secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, meningkatkan efisien, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sinkron dan menambah efisien kerja pada bagian keuangan. Selanjutnya, hubungan finansial di dalam suatu perusahaan atau organisasi SIM tidak bisa terlepas dari SIA. Keduanya saling terkait. Hubungan di antara keduanya itu antara lain yang pertama, dalam SIM database diperoleh sebagian besar dari SIA sehingga dalam proses pengolahannya dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang berasal dari SIA dan masalah yang lain. Yang kedua, apabila perusahaan berkeinginan untuk perencanaan ke depan dalam bidang akuntansi, maka dibutuhkan SIM dalam pengerjaannya. Semua instansi dan bagian dalam perusahaan, termasuk SIM, pasti mempunyai hubungan dengan SIA setidaknya dalam masalah gaji dan administrasi. Yang ketiga, SIM merupakan perkembangan SIA. SIM lahir setelah SIA ada terorganisir dengan baik, bisa dikatakan SIM lahir karena ada SIA. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan SIM dan SIA. Persamaan SIM dan SIA itu sama-sama mempunyai persamaan. Yang pertama, sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut, walaupun kontribusi SIA dalam pemecahan masalah sedikit. Yang kedua, sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistem dan sama-sama sesistem dalam CBIS. Selanjutnya, rangkuman dari bab 3 ini SIA sebagai sistem yang terbesar dalam SIM memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami SIA berarti harus memahami SIM secara menyeluruh. Pada dasarnya tujuan dan fungsi SIA dan SIM adalah sama. SIA dan SIM sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut, walaupun kontribusi SIA dan pemecahan masalah sedikit dan sama-sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistem dalam CBIS. Perbedaannya di lingkungan pemakaian informasi yang disampaikan dan orientasi, sedangkan dari segi output SIA lebih luas dibandingkan dengan SIM yang hanya menyediakan informasi bagi manajer atau pihak internal perusahaan. Demikian penjelasan saya tentang hubungan SIA dan SIAM. Silakan menunggu video selanjutnya. Bab 4 tentang analisis sistem desain, sistem, dan implementasi sistem. Terima kasih.